Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Bani Israel ada kaum Ashabul Ukhdud, yaitu pembuat parit dari api untuk membakar orang beriman. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, untuk mendapat video-video terbaru dari channel Al-Buruj, jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Rasulullah bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Dahulu ada seorang raja di daerah Najran. Raja tersebut memiliki penasehat seorang ahli sihir yang termasyhur. Usianya sudah renta. Penyihir tersebut hendak mencari penerus dan pewaris ilmunya yang kelak akan menggantikan posisinya. Hingga didapatkan seorang anak laki-laki yang cerdas. Sayangnya, anak itu sering berbeda pendapat dengan penyihir. Di tengah jalan antara rumahnya dan istana, terdapat sebuah gua yang dihuni oleh seorang rahib. Setiap melewati tempat tersebut, ia selalu bertanya beberapa hal kepada sang rahib, hingga sang rahib mengaku bahwa dia menyembah Allah Tuhan Yang Esa. Suatu hari, ketika anak itu sedang berjalan, dia menjumpai sekelompok orang berhenti karena ada singa yang menghalanginya. Anak itu segera mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika yang dikatakan rahib benar, maka izinkan aku membunuh binatang ini. Jika apa yang dikatakan penyihir yang benar, maka aku meminta supaya engkau menggagalkan pembunuhan binatang ini." Kemudian ia lempar batu tersebut dan binatang itu mati seketika. Orang-orang kaget setelah tahu bahwa anak kecil itu yang membunuhnya. Mereka berkata, anak itu tahu suatu ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Anak itu juga menjadi seorang yang dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit. Ia juga dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita itu pun sampai di telinga pejabat kerajaan yang telah lama buta. Ia mendatangi anak tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada anak tersebut, "Ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku." Anak itu berkata, "Aku tidak memerlukan itu. Jika penglihatanmu kembali, apakah engkau beriman kepada Allah? Karena Allah lah Tuhan yang mengembalikan penglihatanmu." Dan pejabat tersebut menyetujui. Maka pejabat buta tersebut dapat melihat dan beriman kepada Allah. Pejabat tersebut mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Ia pun menjawab, "Robku." Raja pun kaget. "Apa engkau punya rob selain aku?" Sang pejabat pun berkata, "Robku dan robmu itu sama, yaitu Allah." Raja pun murka. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak tersebut. Ketika anak itu datang, raja lalu bertanya kepadanya, "Wahai anakku, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit." Anak tersebut menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkannya adalah Allah." Mendengar hal itu, raja marah dan menyiksa anak tersebut sampai ditunjukkan pada rahib yang menjadi gurunya. Ketika rahib tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan kepadanya, "Kembalilah pada ajaranmu." Rahib itu pun menolak. Lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya, lalu dibelah kepalanya. Setelah itu pejabat kerajaan didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan rahib tersebut, "Kembalilah pada ajaranmu." Ia pun menolak. Kemudian didatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Kemudian giliran anak tersebut yang didatangkan, ia diperintahkan hal yang sama, "Kembalilah pada ajaranmu." Ia pun menolak. Kemudian anak itu ditangkap. Raja berkata, "Pergilah kalian bersama anak ini ke gunung."
Pergilah kalian bersama anak ini ke atas gunung. Jika sudah di puncak, lalu anak ini mau kembali kepada ajarannya, maka bebaskan. Jika tidak, lemparkan dia dari gunung tersebut. Sampai di puncak gunung, anak ini berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan terjatuh. Anak itu pun kembali mendatangi raja. Ketika sampai, raja berkata pada anak itu, "Bagaimana bisa terjadi?" Anak tersebut menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupiku dari tindakan mereka." Lalu raja memerintahkan pasukannya, "Pergilah kalian bersama anak ini, naik perahu ke tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkanlah dia." Mereka pun lantas pergi bersama anak itu. Lalu dia pun berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba perahu tersebut terbalik dan pasukan raja tenggelam. Anak tersebut selamat dan kembali mendatangi raja. Setiap makar yang dibuat untuk membunuhnya selalu gagal. Lantas anak tersebut berkata kepada sang raja, "Engkau takkan bisa membunuhku kecuali dengan menyalibku di depan rakyatmu, kemudian memanahku dengan berkata, 'Bismillah Robbil Gulam,' yang artinya dengan nama Allah Tuhan anak kecil ini." Setelah disalib dan sang raja mengucap kata-kata tersebut dengan keras, panah yang meluncur dari busur sang raja dilepas dan panah tersebut mengenai pelipisnya, yaitu antara telinga dan mata. Anak itu pun syahid. Rakyat menyaksikan tersebut lalu berkata, "Kami beriman pada Tuhan anak tersebut." Sang raja marah dan memerintahkan untuk menggali parit dan menyalakan api. Barang siapa yang tak mau meninggalkan agama anak itu, maka akan dilempar ke dalam parit yang menyala-nyala. Raja berkata, "Siapa yang tidak mau kembali dari ajarannya, maka lemparkanlah dia ke dalamnya." Mereka pun melakukannya sampai ada seorang wanita menggendong bayinya. Wanita ini tidak berani maju untuk masuk ke dalamnya. Bayinya pun lantas berkata, "Wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran." Dalam peristiwa pembakaran dan pembunuhan kaum mukminin ini yang gugur sebagai syuhada berjumlah ribuan orang, Allah berfirman yang artinya, "Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu." Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 8 dan 9. Wallahu a'lam bishawab.